Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pada bab yang ketiga. Ya, pada bab sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan harian. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran pada bab yang ketiga. Ya, dari judul besarnya yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Maka pembelajaran pada bab yang ketiga ini adalah berkaitan dengan akhlak ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang apa yang akan kita pelajari pada bab yang ketiga ini, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran pada bab yang ketiga ini. Ini tujuan pembelajaran Bapak ambil dari kurikulum K13 di buku. Ada yang pertama, ada kompetensi dasar 3.5, yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, KD 3.6, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada KD 3.7, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami makna perilaku saling menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan yang sehari-hari. KD.4 ini adalah berkaitan dengan praktiknya, yaitu KD 4.5. Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.6, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, KD 4.7, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu mencontohkan sikap saling menghargai antar sesama manusia. Ya, itu tadi tujuan dari pembelajaran pada bab yang ketiga ini. Dari tujuan pembelajaran ini kita bisa membuat target apa saja yang akan kita pelajari dan apa saja yang akan kita capai pada bab yang ketiga ini. Ada 3 sub atau 3 perbuatan, 3 perilaku yang akan kita bahas, dari mulai perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, dan juga saling menghargai antar sesama. Ya, sebelum kita bahas dari ketiga sikap ini, terlebih dahulu kita belajar tentang pentingnya akhlak. Apa sih manfaat dari belajar akhlak itu? Apa manfaatnya, apa gunanya untuk kita? Ya, langsung saja. Pertama, dari artinya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan akhlak ya? Akhlak ini adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya adalah perilaku atau perbuatan manusia. Sedangkan perilaku atau perbuatan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan atau perilaku terpuji yang disebut akhlakul karimah, dan juga perilaku yang tercela atau akhlakul mazmumah. Dari dua perilaku atau dua jenis perbuatan ini akan menimbulkan atau menunjukkan konsekuensinya masing-masing. Apabila yang kita lakukan adalah akhlak-akhlak yang terpuji atau perilaku-perilaku yang terpuji, maka kita akan mendapatkan reward atau hadiah, yaitu berupa pahala. Sedangkan apabila yang kita lakukan, yang sering kita lakukan itu adalah akhlak yang tercela atau akhlakul mazmumah, maka yang akan kita dapatkan yaitu dosa. Apakah manfaat atau fungsi dari pahala dan dosa ini? Ya, tujuan manusia diciptakan dan diturunkan di dunia ini adalah tidak lain untuk diberikan yang namanya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian itu betul ada salahnya. Seperti halnya kita mengikuti ulangan harian di sekolah, itu ada jawaban yang betul, ada jawaban yang salah. Nah, kira-kira yang betul itu akan dapat apa? Akan dapat nilai poin. Yang salah akan mengurangi poin. Seperti halnya ujian yang kita lakukan di sekolah, ujian di kehidupan ini juga ada pahala dan dosa, yang dimana nantinya antara pahala dan dosa ini akan ditimbang di hari akhir, di yaumil kiamah nanti, yang namanya adalah yaumil mizan. Di yaumil mizan nanti dosa dan pahala kita akan ditimbang oleh Allah. Apabila berat timbangan amal kebaikannya,
maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila berat timbangan dosanya atau lebih ringan timbangan amal pahalanya, maka akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu berakhlak terpuji itu sangat penting sekali. Hal ini bisa kita lihat dari waktu ya. Satu hari itu ada 24 jam. Selama 24 jam itu kita akan dinilai oleh Allah, kecuali pada saat tidur ya. Maka orang tidur itu tidak dinilai baik juga tidak dinilai buruk, namanya tidur karena tidak sadar ya. Maka kita akan mulai mencoba menghitung waktu itu dari mulai kita bangun tidur ya. Kita biasanya bangun tidur katakanlah jam 5 pagi, kemudian tidurnya jam 9 malam walaupun setiap orang beda-beda ya, tapi ini gambaran itu aja, contoh saja ya, sebagai contoh. Nah, dari jam 5 pagi hingga jam 9 malam itu kurang lebih ada 16 jam kita bangun, kita sadar ya. Dari 16 jam dalam waktu sehari itu, apabila kita melaksanakan sholat fardu yang 5 kali sehari, katakanlah sekali sholat kita butuh waktu 10 menit, maka 10 menit kali 5 itu 50 menit atau kurang lebih hanya 1 jam saja. Apabila 16 jam sehari itu dikurangi 1 jam waktu untuk ibadah, itu masih ada 15 jam ya. 15 jam sisanya mungkin dipakai untuk tadarus Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain kurang lebih 1 jam. Maka masih ada 14 jam waktu yang tersisa. 14 jam ini untuk apa? Dari mulai untuk kita bermain dengan teman, kemudian kita bertemu dengan orang tua kita, bagaimana cara kita berbicara kepada orang tua kita, kemudian kita berinteraksi dengan lingkungan kita, kita membersihkan lingkungan kita. Itu semua adalah akhlak ya, itu semua adalah akhlak dan itu semua akan dinilai. Sehingga apabila ditimbang nantinya, ibadah yang tadinya kalau di total sehari itu nggak nyampe 2 jam, sedangkan akhlaknya itu ada 14 jam sendiri. 14 jam sendiri untuk akhlak. Maka dari itu penting sekali untuk belajar akhlak dan mengetahui, dan tujuan dari pembelajaran akhlak ini sebenarnya bukan untuk mencari nilai ulangan yang bagus, tetapi adalah ada perubahan sikap dari diri kita. Tujuan pembelajaran akhlak itu yang paling utama bukan nilai rapot, tetapi adalah nilai-nilai budi pekerti dan juga nilai-nilai perbuatan kita ya. Nah, akhlak atau perilaku atau perbuatan ini bisa berupa ucapan, bisa juga berupa tindakan ya. Jadi walaupun artinya adalah perilaku atau perbuatan, tapi ucapan itu juga termasuk ke dalam bagian dari akhlak. Nah, sedangkan ucapan atau tindakan ini bisa dilakukan kepada siapa saja. Yang pertama adalah kepada Allah. Contohnya pada saat kita ibadah jujur apa tidak ibadahnya. Yang kedua itu kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah kepada orang lain ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari ada 3 sikap. Jadi akhlak itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Hampir setiap perbuatan itu bisa dinilai itu baik atau buruknya. Tetapi yang akan kita pelajari khusus pada bab yang ketiga ini ada 3 sikap, yaitu jujur, taat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga menghargai orang lain. Nah, mengenai detailnya apa saja yang akan kita bahas, apa sih itu jujur, apa sih itu taat dan patuh, apa contohnya, kemudian apa manfaat menghargai orang lain, apa saja itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan lebih menitik beratkan ke pentingnya belajar akhlak supaya kita bisa
membuat target apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya, mungkin sekian saja pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada diri kita. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.